Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, di pagi hari ini ba'da subuh kita kembali mengkaji pembahasan dari buku Harta Muamalat Kontemporer, Harta Haram Muamalat Kontemporer, yaitu sampai pada bahasan setelah kita melihat sampai najis dan alkohol, khamar dan alkohol, ya. Kita melihat saat ini hasil jual beli barang yang diharamkan sampai nanti hukum foto, ya, gambar, patung, boneka terkait dengan jual belinya atau termasuk harta halal atau haram kalau diperjualbelikan. Nah, kita lihat di halaman 122 nanti sampai sekitar halaman 132. Ya, monggo dibaca. Hasil jual beli barang yang diharamkan. Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta, Dia saja yang berhak menghalalkan dan mengharamkan benda apa saja yang Dia kehendaki. Bila Allah mengharamkan suatu benda, berarti benda itu tidak memiliki nilai tukar. Jika ditukar dengan uang, sungguh orang yang menerima uang dan memberikan benda haram sebagai imbalannya telah merampas hak orang lain karena mengambil uang orang tanpa ada imbalan, dan ini adalah suatu kezaliman. Nah, suatu yang haram itu tidak memiliki nilai tukar. Sesuatu yang haram itu tidak memiliki nilai tukar. Ingat itu kaidahnya ya. Sehingga kalau ada yang mendapatkan harta semacam ini berarti mengambil uang orang tanpa ada imbalan. Dan ini suatu kezaliman. Nah, ini kenapa ini masuk dalam pembahasan zalim, karena tadi tidak memiliki nilai tukar, maka mengambilnya termasuk zalim. Ya, terus. Padahal Allah telah melarang mengambil uang orang lain dengan cara yang batil. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Dengan demikian, seluruh benda yang diharamkan Allah tidak boleh diperjualbelikan, dan bila diperjualbelikan, maka hasil keuntungan menjual benda haram adalah harta haram. Hasil menjual benda haram itu berarti harta haram, ya. Hasil menjual benda haram termasuk harta haram. Terus. Berikut ini dijelaskan beberapa bentuk benda yang diharamkan syariat yang sering diperjualbelikan oleh kaum muslimin. Ya, sekarang lihat pertama ada benda-benda yang mengandung kesyirikan. Seperti ya jimat, ya alat atau yang mendukung kesyirikan yang lainnya, ya. Sungguh merupakan tindakan yang sangat lalim manakala seseorang menyamakan penciptanya dengan makhluk, memberikan penghambaan dirinya kepada selain penciptanya. Padahal manusia sebagai makhluk tidak mau disamakan dengan makhluk lain. Apakah seorang manusia mau disamakan dengan binatang? Tentu tidak. Nah, manusia disamakan dengan makhluk lain nggak mau. Manusia disamakan dengan hewan tidak. Mereka tidak mau. Apalagi kalau ya Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, maha agung, maha besar, ya disamakan dengan makhluknya, tentu tidak pantas. Ya, terus. Dan tindakan menyamakan Khalik dengan makhluknya adalah kesesatan yang nyata. Pelakunya pantas dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, Wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun fakubukibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin isnusawwikum bi rabbil alamin. Dan Syu'ara ayat 91 sampai 98.
Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Ya, terus dan menyamakan Khalik dengan makhluknya adalah suatu kezaliman yang besar, maka pantas Allah mengatakan, jadi syirik itu menyamakan Khalik dengan makhluk. Ya, menyamakan sang Khalik dengan makhluk. Makanya Allah itu katakan, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Terus, oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan syirik. Allah mengharamkan perbuatan syirik. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau berbuat syirik. Al-An'am ayat 151. Ya. Terus, maka seluruh benda-benda yang dipergunakan untuk berbuat syirik atau benda-benda yang menyebabkan orang jatuh dalam berbuat syirik haram diperjualbelikan dan keuntungan menjualnya termasuk harta haram. Nah, seluruh benda yang digunakan untuk syirik, ya, maka dilarang diperjualbelikan. Ya, dilarang diperjualbelikan dan keuntungannya dari hasil jual beli ini adalah termasuk harta haram. Terus Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala atau patung. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, situ disebut, ya, Nabi SAW melarang dari jual beli patung, mengharamkan jual beli patung. Terus Ibnu Qayyim berkata, dari hadis di atas dapat diambil hukum bahwa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun juga, berhala, patung, atau salib. Seluruh benda ini wajib dimusnahkan, dan menjual belikan benda-benda ini merupakan sarana untuk memiliki dan menggunakannya. Oleh karena itu, diharamkan menjual belikannya. Ya, lihat. Ibnu Qayyim itu menyatakan bahwa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun. Situ ada berhala, patung, atau salib. Ini sebagaimana disebut dalam Zat Al-Ma'ad juz 4 halaman 245. Ya, terus. Maka haram hukumnya menjual patung-patung yang disembah seperti patung Buddha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria, dan lain-lain. Nah, jadi kita bahas dulu tadi benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan, ya, seperti patung di sini. Patung yang disembah. Nah, patung yang disembah, mungkin ada yang muslim itu yang menjual patung yang disembah seperti patung Buddha. Ya. Ini kan diagungkan nih. Patung Nabi Isa, patung Bunda Maria. Ya, terus. Haram menjual benda-benda yang merupakan sarana untuk kesyirikan seperti jimat, benda-benda yang dikeramatkan, keris, pedang, cincin, air keramat, peci, atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh yang dikeramatkan. Nah, lihat ya,
benda-benda keramat di sini seperti keris, pedang, cincin, air keramat, ya, ada peci juga yang diyakini punya keberkahan, ya, atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh. Yang nanti mengarah ke kesyirikan ini ya. Tokoh yang dikeramatkan tokoh tadi. Atau ada hewan-hewan yang dianggap mendatangkan berkah. Ada juga gambar-gambar horoskop. Maka ini haram untuk jual belinya. Ya. Haram menjual benda-benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan seperti ayam hitam. Juga diharamkan menjual benda-benda yang berhubungan dengan akidah kesyirikan seperti salib, bunga Valentine, pohon Natal, kartu ucapan selamat Natal, bintang David, dan lain-lain. Nah, lihat. Juga di sini haram menjual benda-benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan. Benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan. Di sini ada bisa jadi ayam hitam, suruh cari ayam hitam. Juga salib, bunga Valentine, pohon Natal, kartu ucapan selamat Natal, bintang David. Terus. Haram menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kesyirikan, ateis, komunis, animis, paganis, liberal, dan lain-lain yang merusak akidah seorang muslim. Nah, menjual buku-buku yang merusak akidah juga haram. Terus. An-Nawawi berkata, tidak sah menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran karena kegunaan buku-buku tersebut diharamkan. Buku-buku tersebut wajib dimusnahkan. Begitu juga buku tentang ilmu sihir, sulap, filsafat, dan lain-lainnya yang membuat ilmu-ilmu sesat yang diharamkan. Ya, terus. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada di sini ilmu sihir, sulap, kata Imam Nawawi, filsafat, dan lainnya yang memuat ilmu-ilmu sesat juga diharamkan. Jadi yang memuat ilmu-ilmu sesat diharamkan. Nah, sekarang tentang hukum menjual patung dan lukisan yang tidak disembah. Kalau yang sudah disembah tadi, ya ini dihukumi haram ya. Karena mengantarkan pada kesyirikan. Sekarang menjual patung dan lukisan yang tidak disembah. Ya. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan. Juga haram memilikinya, dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Nah, kalau untuk membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, pertama ini haram dimiliki, terus wajib dimusnahkan. Untuk patung dan lukisan tadi wajib dimusnahkan. Ini dalil-dalilnya berikut ini. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. 1. Allah berfirman, Iz qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha aakifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Anbiya ayat 52-54. Al-Anbiya ayat 52-54 terus. 2. Allah berfirman dalam surat ayat 97, wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifan lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nafsa. Dan dilihatlah Tuhanmu, patung emas atau lembu itu, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Toha ayat 97.
Nah, terus 2 ayat di atas. 2 ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya, serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi. Nah, tadi ya seperti kata Ustaz Irwandi di awal, ya, jika ada patung lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, ya, haram dimiliki. Gitu ya, lukisan berarti dengan tangan ya. Nah, patung ini juga berarti dibuat juga dengan tangan. Ya. Terus Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sembahan. Tetapi sekarang orang membuat patung bukan untuk sembahan, tidak lebih dari sekadar sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Terus Argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum. Tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah. Dan kalau ingin membuat karya seni, buatlah karya seni yang tidak dilarang Allah dan Rasul-Nya. jadi karya seni itu boleh, yang penting tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun kalau patung dan lukisan ini jelas keduanya ini jelas ini dilarang. Berdasarkan dalil yang sifatnya umum ya. Ini baik itu patung dan lukisan tadi ya, disembah ataukah tidak. Terus 3. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku seorang pelukis yang membuat lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis." Ibnu Ibnu Abbas Abbas berkata, berkata, "Aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi." terus man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruha wa laysa binafihin fiha abadan. Siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan, niscaya ia akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya, padahal selamanya ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa. Nah lihat ya, siksaan bagi orang yang membuat patung dan lukisan, siksaannya itu adalah ia diperintahkan untuk meniupkan nyawa pada lukisan atau patung yang ia buat. Ya, terus. Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat. Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, "Buatlah lukisan yang tidak bernyawa seperti pohon dan lain-lain." Nah, buatlah lukisan yang tidak bernyawa. Kalau pohon itu tidak dianggap bernyawa, walaupun dia itu makhluk hidup ya, bisa tumbuh. Namun itu tidak memiliki nyawa seperti manusia dan hewan. Maka hindari menggambar manusia dan hewan, kemudian beralih kepada ya pohon, gunung, pantai, ya keadaan alam, langit dan seterusnya. Terus 4. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hayyats saat melantiknya menjadi salah seorang gubernurnya, "Aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Hapus setiap gambar yang bernyawa atau patung dan kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah. Ya, kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah ya. Artinya di sini cukup 1 jengkal saja dari tanah. Kemudian hapus setiap gambar yang bernyawa atau patung. Terus Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar atau patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menghapusnya, karena hal ini berarti membuang-buang harta. nah, perintah Nabi SAW untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar atau patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Ya. Gambar atau patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi SAW tidak akan menghapusnya karena hal ini berarti membuang-buang harta. Jadi dianggap di sini karena disuruh hapus berarti patung dan lukisan itu bukan sesuatu yang bernilai. Ya, terus 5. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, "Inna min asyaddi ahli nar yaumil qiyamati azaban al-musawwirun." sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para pelukis gambar yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus ancaman.
Ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa dan memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Karena di sini yang membuat itu disiksa seperti itu, inna min asyaddi min alinar yang mulkiyami azaban al-musawwirun, dianggap siksanya itu yang paling berat, maka ya untuk patung dan gambar tadi adalah barang yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Terus Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa rasulahu harama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala atau patung. Patung di sini sifatnya umum, baik yang disembah ataupun yang tidak disembah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus Berdasarkan hadis Imam Nawawi menukil, berdasarkan hadis ini Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i. Ia berkata, hukum menjual berhala, patung, dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak, dan materi lainnya adalah tidak sah. Rafi'i berkata, ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya. Maka dengan demikian hasil keuntungan pembuatan atau penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram. Jadi kesimpulannya patung dan lukisan itu ya kalau dijual termasuk harta haram. Ya, sekarang hukum menjual boneka mainan anak-anak. Ya. Setelah mengetahui haram membuat, menjual, dan membeli patung dan lukisan manusia atau hewan, apakah hukum haram ini tidak ada pengecualian seperti boneka mainan anak-anak umpamanya? Nah, sekarang boneka mainan anak-anak, ya kita kan tidak bisa hindari di sini anak-anak model mainannya itu ada yang berupa boneka yang di sini tentu saja berwujud sesuatu makhluk gitu. Nah, sekarang kita lihat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat pertama, mayoritas ulama yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Ya, jadi patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Ya. Terus para ulama ini berdalil dengan hadis-hadis berikut. dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarri bihinna ilayya faliya'abna ma'i. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi. Aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi. Bila Nabi masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita itu pun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Terus dalam hadis yang lain, saat pulang perang Tabuk atau Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. Seketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mainan boneka milik Aisyah. ada mainan boneka milik Aisyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini wahai Aisyah? Aisyah berkata, mainanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain perca di antara boneka seraya bertanya, yang ini apa? Ia menjawab, kuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini apa? Seraya menunjuk sayapnya. Nah, kuda terus ada sayapnya ya. Kuda terus ada sayapnya. Terus ia menjawab, sayap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata heran, kuda memiliki sayap? Aisyah menjawab, apakah engkau tidak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap? Nah, Aisyah itu menjawab, Nabi Sulaiman kan punya kuda bersayap. Terus mendengar jawaban Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga kelihatan taringnya. Nah, terus dua hadis di atas. Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup berdasarkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap boneka mainan Aisyah. Karena jika itu terlarang, tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut. Nah, lihat ya. Jadi patung dan gambar yang menjadi mainan anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup. Ya, dikecualikan di sini ya. Ini berdasarkan
persetujuan Nabi terhadap boneka mainan Aisyah. Nah, terus. Pendapat kedua, sebagian ulama dari mazhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak dengan dalih bahwa hadis Aisyah di atas dinasakh atau dihapus hukumnya oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Ya, tanggapan? Tanggapan, pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya. Ya, terus namun masalah sekarang ya, terus bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Terus. Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram. Sebaliknya, boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, terus dengan demikian? Dengan demikian, dibolehkan membuat, menjual, membeli, serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya halal. Ingat, yang dibolehkan berarti membuat, menjual, membeli, serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya halal. Ya, terus. Menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita punya ada patung ya, ada patung. Itu sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi, ini untuk tunjukkan ini bagian kepala, ini bagian dalam tubuh, ini bagian kaki gitu. Ada sebutkan urat-uratnya atau organ-organ tubuhnya ya. Nah, di situ ada hukum menjual alat peraga. Ingat ya, dalam proses belajar mengajar ya. Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan patung peraga, seperti menjelaskan organ tubuh manusia bagian dalam, jantung, hati, limfa, dan lain-lain pada materi pelajaran biologi. Mereka mengkiaskannya dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar tentu dibolehkan. Mereka mengkiaskan dengan boneka untuk mainan anak-anak, kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan saja. Apalagi kalau ini patung organ tubuh manusia untuk belajar. Jadi pengkiasan itu kalau boneka anak saja boleh, apalagi ya patung yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Terus Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya, seperti gambar dan patung yang memang diperlukan dalam ilmu kedokteran sebagai alat peraga. ya, terus Tetapi lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang patung dan gambar. Dan pengecualian hanya untuk mainan anak-anak saja, tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan lainnya. Nah, terus Menurut pendapat kedua, maka haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar dan mengajar. Nah, kalau di sini diharamkan. Kalau menurut fatwa kerajaan Saudi Arabia, menurut pendapat kedua ini haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi Ustadz Irwandi tidak kuatkan di sini. Ya. Namun kalau mau melihat pendapat sebelumnya ada boneka itu boleh, ya harusnya untuk patung yang digunakan untuk proses belajar mengajar juga boleh,
maka jual belinya tidaklah masalah. Nah, sekarang menjual foto atau poster manusia atau hewan. Ya, menjual foto atau poster manusia atau hewan. Ya. Untuk mengetahui hukum jual beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus diketahui hukum memotret objek makhluk hidup. Nah, sebelum kita bahas foto makhluk bernyawa, sekarang bagaimana ini terkait foto makhluk bernyawa, bagaimana hukum memotret makhluk hidup. Ya. Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama terdahulu karena kamera baru ditemukan pada awal abad ke-19 Masehi. Ya. Para ulama modern berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Ya. Pendapat pertama, sebagian para ulama mengharamkan pengambilan gambar menggunakan kamera dan hasil potretan tidak dibolehkan kecuali untuk hal yang bersifat sangat penting sekali, seperti pas foto yang ditempelkan pada paspor, KTP, ijazah, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Pendapat ini didukung oleh para ulama Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 1978. Dalil pendapat ini adalah bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa bisa disebut menggambar dan hasil gambar yang dihasilkan juga dinamakan gambar. Dengan demikian, tindakan dan hasil perbuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar. Nah, kalau fatwa kerajaan Saudi Arabia ini melarang memotretnya dan hasil gambarnya. Kecuali tadi ya, untuk keperluan yang sangat penting, paspor, KTP, ijazah, dan dokumen penting lainnya. Jadi ada dua pendapat sini. Pendapat pertama, diharamkan memotret dan hasil potretannya dan hasil fotonya, kecuali untuk suatu yang penting seperti paspor, KTP, ijazah, dan dokumen penting lainnya. Alasannya tadi ya, alasannya karena memotret itu sama dengan menggambar. Nah, terus pendapat kedua sekarang. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup, hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah umum syariat Islam seperti bukan gambar wanita atau laki-laki yang terbuka auratnya dan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan di tempat keramaian lainnya. Nah, lihat ya, hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah. Kaidahnya apa tadi? Lihat sini. Bukan gambar wanita, bukan gambar akhwat. Terus bukan gambar laki-laki. Bukan gambar laki-laki yang membuka aurat. Terus tidak dipajang. Terutama di dinding ya. Kalau di media sosial itu kan copot lagi, bukan dipajang itu namanya. Karena dimatikan ya sudah off gitu, dan itu bukan seperti dipajang di dinding di rumah gitu ya. Ini tidak dipajang di dinding, di pinggir jalan, dan tempat keramaian. Ya, terus. Pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Sayyid Sabiq, dan beberapa ulama lainnya. Ya, terus para ulama ini? Para ulama ini berdalil bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera, yaitu menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah, sedangkan mengambil gambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia atau pemotret. Jadi kalau memotret itu sama seperti asli,
seperti cermin ya, layaknya cermin. Sedangkan kalau melukis itu mesti mereka-reka. Ya, melukis dengan tangan itu mesti mereka-reka. Terus makanya disuruh tiupkan rupa, ada gambar yang dibuat tadi. Terus Bila terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis tentang menggambar. Maka hukum pemotretan kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selagi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis. nah, bila terdapat perbedaan antara menggambar dan memotret, berarti hukum asalnya memotret itu boleh. Terus Juga memotret dan tak ubahnya bagaikan orang bercermin, namun bayangan pada cermin tersebut diabadikan, dan tidak seorang pun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin. ya, terus Dari tinjauan dalil, sepertinya pendapat kedua lebih kuat. Wallahu alam. Dengan demikian, maka menjual hasil pemotretan sekalipun objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan dan hasil keuntungan penjualannya halal, dan bekerja sebagai tukang foto adalah pekerjaan yang halal, dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. menjual hasil pemotretan berarti boleh selama memperhatikan kaidah umum syariat Islam dalam pemotretan. Seperti tadi ya, bukan gambar wanita, bukan gambar laki-laki yang membuka aurat, ya, dan seterusnya. Terus sekarang menjual barang yang bermotif manusia atau hewan. Ya, baca. Bila gambar manusia dan hewan terdapat pada kain, piring, buku, majalah yang bermanfaat atau barang lainnya, apakah boleh menjual barang-barang tersebut? Ada kan kita lihat pada piring, ada buku, ada majalah, ada gambar-gambar gitu. Nah, sekarang hukum menjual barang ini bagaimana? Karena ada motif-motifnya seperti tadi. Ya. Bila maksud dari barang tersebut adalah fungsinya yang dibenarkan syariat, seperti buku untuk menulis, majalah untuk dibaca, piring untuk tempat makan, karpet untuk dihamparkan, maka dibolehkan akad jual belinya dan keuntungannya merupakan harta halal. Nah, tadi ada buku untuk menulis, ada gambarnya, majalah untuk dibaca, ada gambarnya, piring untuk tempat makan juga demikian misalnya. Kan maksud pokoknya bukan beli gambarnya, tetapi membeli ya barang-barang tadi itu. Terus Karena sesuatu yang diharamkan bila keberadaannya hanya sebatas pengikut, maka dibolehkan berdasarkan kaidah fikih. yuktafaru fit tabi ma la yuktafaru fil matbu'. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya sebagai tujuan. Nah, kan bukan tujuan tetapi pengikut, dia ikutan saja. Kita maksud pokoknya adalah beli barang, beli piring, beli buku, beli majalah gitu. Terus Dalil kaidah ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ana Rasulullah SAW naha an bai'i thimari hatta yabdua solahuha nahal bai'u wal mubta'. Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang atau tua. Beliau melarang menjual dan pembeli. Ya, melarang penjual dan pembeli. Ya, terus. Namun bila status buah di pohon itu hanya sebagai pengikut, seperti si pembeli membeli tanah kebun yang berisi pohon berbuah yang belum matang, maka dalam hal ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa samaratu walil ba'i illa ayashtarital mubta'. Siapa yang membeli kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, milik penjual ya. Terus kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Ya, pembeli misalnya dia mau beli kebun ini, saya beli sekalian dengan pohon-pohonnya ya, harus disetujui. Ya sudah, kalau gitu pindah kepada si pembeli. Namun asalnya itu milik si penjual. Terus dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang, karena status buah dalam akad ini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan. ya. Demikian juga halnya menjual barang yang terdapat gambar yang diharamkan. Akan tetapi, bila gambar tersebut merupakan tujuan, seperti piring yang dipajang sebagai hiasan, maka akad jual belinya tidak dibolehkan karena sama halnya menjual gambar. Ya. Begitu juga jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama, seperti kain tirai, penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, baju yang bergambar manusia atau hewan,
maka penjual dan pembeli terkena dosanya, kecuali pembeli berniat untuk menghinakan gambar tersebut, seperti kain yang bergambar dipotong dan dibuat sebagai sarung bantal. Nah, lihat ya, namun kalau itu begitu juga kegunaan barang tersebut itu sesuatu yang dilarang agama. Kain tirai, penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, ada baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli terkena dosa. Kecuali pembeli berniat untuk menghinakan barang tadi. Ya, ini dalil yang menunjukkan hal ini. Ada beberapa dalil ya. Ya, terus diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk rumah mendapati kain tirai penutup salah satu sudut rumahnya bergambar patung. Tatkala beliau melihatnya, beliau tanggalkan. Seketika wajahnya berubah seraya bersabda, Ya Aisyah tu asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alladzina dhahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang menandingi ciptaan Allah melukis gambar patung adalah orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat. Aisyah berkata, kain tirai tersebut aku potong dan aku buat sebagai sarung bantal. Ya, terus Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tetapi gambar mengikuti kepada benda lainnya, seperti gambar yang terdapat pada majalah dan koran. Tujuan seseorang membeli majalah dan koran tersebut adalah berita. Nah, tujuan membeli majalah dan koran itu beritanya gitu ya, bukan gambarnya. Terus informasi dan tulisan ilmiah yang terdapat pada lembarannya. Hukum membeli koran dan majalah ini boleh karena status gambar bukanlah tujuan. Akan tetapi, bila gambar-gambar tersebut dapat dihapus dengan mudah, maka perbuatan ini lebih baik. Jadi jual beli majalah atau koran karena yang dibeli pokok adalah berita, sedangkan gambar itu ikutan, ya, maka dibolehkan. Sama juga kita membutuhkan sabun, di situ ada gambar perempuannya misalnya, nggak ada yang lainnya gitu. Ya, semua seperti itu. Ya, atau ada gambar-gambar yang lain. Ya. Ya, sebenarnya kita tidak inginkan, tapi kita kan beli pokoknya itu adalah sabunnya, samponya gitu. Itu yang dibeli pokok. Ya, maka tidak masalah karena yang lain itu jadi ikutan, yaitu gambar jadi ikutan. Yuktafaru fit tabi' ma la yuktafaru fil matbu'. Ya, dimaafkan kalau dia jadi ikutan, namun tidak dimaafkan kalau dia itu jadi pokok, ya, atau jadi tujuan. Nah, itu baru tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk pagi ini. Silahkan, ada waktu kurang lebih 25 menit waktu untuk bertanya. Monggo kami persilakan dulu di Zoom. Tafadhol. Baik Ustaz, sebelum saya panggil yang lain, saya bacakan terlebih dahulu via chat. Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah sama Ustaz hukum antara mengupload foto bayangan sama foto asli Ustaz? Dan apakah boleh membeli atau mempunyai pajangan dinding yang di dalamnya adalah kaligrafi ayat kursi untuk hiasan? Baiknya yang ayat seperti itu tidak. Sebagian ulama mengkritisi itu ya. Jadi ada yang katakan walaupun cuma pajangan saja ya. Coba saya pernah baca itu karena ditakutkan itu sebagai jimat. Memajang ayat kursi. Ini ada, saya punya tulisan di rumahsa.com itu hukum memajang ayat kursi. Ada fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, tidak boleh seorang muslim menggantungkan ayat kursi dan ayat Quran lainnya atau berbagai doa yang syar'i di lehernya dengan tujuan untuk mengusir setan dan seterusnya. Adapun menggantungkan ayat Al-Quran pada selain anggota badan seperti pada mobil, tembok, rumah atau kantor dengan tujuan untuk ngalap berkah, dan ada juga yang bertujuan untuk mengusir setan, maka saya tidak mengetahui kalau ada ulama yang membolehkannya. Perbuatan semacam ini termasuk menggunakan tamimah, jadi dianggap sebagai jimat yang terlarang. Dan alasan kedua itu pelecehan pada Al-Quran. Alasan ketiga, hal semacam ini tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya. Para ulama di masa silam tidaklah pernah menggantungkan itu di dinding untuk ngalap berkah, untuk menghindarkan diri dari bahaya, dan seterusnya. Walaupun memang tujuannya untuk perhiasan saja, ahsannya
ya tidak dipajang lebih baik. Wallahu alam. Terus yang pertama tadi? Untuk yang pertama tadi hukum antara mengupload foto bayangan sama foto asli Ustadz. Foto bayangan dengan foto asli tergantung. Kalau di medsos tergantung. Kalau foto cewek tidak. Ya, kalau foto cowok lihat ada manfaat ataukah tidak. Ya. Kalau foto cewek tidak, karena menimbulkan fitnah kalau di media sosial. Apalagi tidak menutup aurat. Berbeda ya Ustaz. Hukumnya berbeda. Ya. Lanjut masih dengan pertanyaan Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz, teman di luar tema, teman Ana suaminya punya abangnya meninggal dengan meninggalkan hutang ratusan juta. Abangnya mempunyai rumah, tapi jika dijual untuk melunasi hutang, kasihan anak dan istrinya yang ditinggalkan. Bagaimana jika suami teman Ana yang membantu membayar hutang tersebut, tetapi dengan cara dicicil? Bolehkah Ustadz? Yang kedua, bagaimana keadaan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang tersebut? Hutangnya ada di beberapa orang dengan jumlah ratusan juta. Apakah hutangnya harus segera dibayarkan dengan menjual rumahnya? Dan bagaimana keadaan orang yang meninggal tersebut, Ustadz? Apakah amalannya diterima jika hutangnya belum lunas? Dia masih bergantung dengan utangnya. Jadi kalau punya kelebihan harta untuk lunasi utang tadi, maka utangnya dilunasi. Ya, sebisa mungkin dilunasi itu. Biar tidak disebut dalam hadis itu mu'allaqatun bidainihi, dia bergantung dengan utangnya gitu. Artinya belum bisa diputuskan, dia selamat atau sengsara. Nah, itu pertanyaan terakhir. Yang pertama tadi? Yang pertama bagaimana? Yang tadi pertanyaan kedua, tapi yang bagian pertama ya. Yang pertama, apakah boleh dicicil Ustadz? Bagaimana keadaan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang tersebut? Dan apakah suami teman Ana yang membantu membayar hutang tersebut dengan cara dicicil? Bolehkah Ustadz? Boleh saja, tapi ya masalah utang. Sekali lagi, kalau masalah utang, masalah pinjaman, itu lihat dulu rekam jejak orang yang mau pinjam. Ya, kalau itu cuma sekedar pinjam ya, kalau mau bantu ya bantu sekalian gitu dengan kasih. Namun kalau tidak bisa ya sudah, pinjamkan, tetapi harus sabar-sabar dengan utang. Memang resiko meminjamkan orang uang itu ya mungkin separuh harta kita ya bisa hilang. Resiko gitu. Jadi harus siap menanggung resiko seperti ini orang yang meminjamkan, maka dia tidak boleh kenakan bunga di situ. Baik, selanjutnya lagi silakan. Via raise hand Ustadz. Ya. Sudah ada Bapak atau Ibu Alif, silakan buka mic-nya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Mungkin saya mau memastikan lagi, Ustaz. Jadi apa hukumnya menjual produk yang gambarnya itu tokoh-tokoh anime Jepang, terus kayak Avenger gitu, Ustaz, untuk baju gitu kan, atau stiker masker gitu. Terus Gambarnya apa? kayak Naruto yang gitu, Ustaz. Kelihatan ini makhluk utuh, Iya. dihindari. Oh, dihindari. Iya. Walaupun kayak tanpa wajah gitu. Karena ini bukan untuk anak-anak juga kan, untuk umum. Iya kan? Walaupun tanpa wajah. Oh iya, tapi peruntukannya itu kan misalkan saya jualnya aksesoris untuk anak-anak sih, Ustaz. Kalau untuk anak-anak dapat keringanan. Dapat keringanan ya, tapi Iya. berarti boleh berarti, Ustaz. Iya. Kalau untuk anak-anak. Oh, terus yang kedua itu kan saya itu sebagai pelaku online shop ya, Ustaz, di Instagram gitu ya. Iya. Terus gimana hukumnya kita tuh membuat konten yang ada foto hewannya sama ada backsoundnya gitu. Backsoundnya musik enggak? Iya. Enggak boleh. Kalau gambar ikhwan gitu, Ustaz, atau gambar saya pribadi gitu. Gambar pribadi enggak masalah. Yang penting laki-laki ya, Ustaz. Iya. Konsekuensi dari membolehkan foto tadi, maka video boleh. Oh, video juga boleh. Iya. Kalau video sudah boleh, tapi dia tidak boleh foto, itu yang pendapat yang aneh. Karena konsekuensi dari foto boleh, itu berarti video boleh.
Karena video itu kumpulan gambar yang dirangkai jadi satu. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada, misalnya ada ustadz yang bolehkan video, dia punya video tapi dia tidak bolehkan foto. Nah, ini pendapat yang aneh. Karena harus punya konsekuensi seperti itu. Oh iya. Berarti walaupun saya pajang foto Iwan nggak harus dicoret matanya gitu ya? Nggak apa-apa ya, San? Nggak ada tuh yang nyoret-nyoret matanya gitu. Kalau ada perlu saya nggak masalah. Oh iya. Iya. Karena itu cuma tidak dipajang seperti di dinding, karena nanti off lagi, pindah halaman lagi, pindah lagi, nggak masalah. Oh iya. Iya. Makasih Ustaz untuk pemaparan. Baik. Tapi yang nanti tadi gambar kayak Naruto itu baiknya kalau itu lukisan ya wajahnya dibuat kosong lebih aman. Ya, baik. Berikutnya. Baik, saya panggil via rekan lagi Ustaz, tetapi mungkin yang belum pernah raise hand, saya panggil secara acak. Ada Ibu Azizah Ummu Abdillah, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Jadi saya kan kerjanya sebagai desain konten Ustaz. Nah itu terkadang ada event-event yang pematerinya itu perempuan. Nah, itu bagaimana dengan poster event, kan biasanya ada foto pematerinya itu, apakah dosa untuk mendesain poster tersebut? Iya, yang tadi yang jelas masalah foto ini kalau mau dipajang tadi bukan gambar perempuan saja. Kalau gambar laki-laki yang membuka aurat nggak boleh. Kalau perempuan kaidahnya tidak dipajang di situ. Karena fitnahnya lebih besar. Alasannya seperti itu. Kalau bisa ya dihindari yang permintaan untuk foto ini. Iya. Iya, terus. Tadi kan disebutkan bahwa hukumnya boleh foto selagi memenuhi kaidah, yaitu bukan gambar wanita. Bagaimana kalau kita foto menggunakan HP sendiri, misal foto keluarga gitu, Ustaz? Sedangkan saya sendiri kan juga perempuan gitu. Yang penting tidak di medsos buat diri sendiri. Iya, yang penting tidak dipajang gitu atau tidak disebar di medsos, nggak masalah. Ya, yang terakhir boleh Ustaz? Iya. Tadi yang menyambung kaligrafi yang ada ayat kursinya, itu kalau terlanjur rukunya, itu bagaimana Ustaz? Disimpan saja. Disimpan. Iya. Terima kasih. Satu lagi sebelum saya balik ke WA. Monggo. Baik, Ustaz. Saya panggilkan Ibu Tia Melianti, silakan buka mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, aku bertanya, kalau kita itu mendesain foto iklan atau akhlak, tapi nggak ada wajahnya yang digunakan untuk dijual, misalnya untuk hadiah pernikahan atau wisuda gitu, Ustaz. Tidak ada wajahnya, itu betul. Ya, Dilukis. akhlak nggak ada wajahnya, iklan juga. Ya, digambar gitu, Ustaz. Tapi pakai aplikasi Android. Kalau tidak ada dan itu cuma rekaan saja, yang penting wajahnya dihilangkan atau bagian lehernya diputus, nggak masalah. Wallahu a'lam. Kalau yang akhlak itu kan lagi kerudung ya, Ustaz. Iya. Berarti kan nggak usah diputus gitu lehernya. Iya, cukup seperti itu saja. Yang penting mukanya kosong. Dan kalau misalnya kita jual gitu buat hadiah gitu nggak apa-apa ya, Ustaz? Masih boleh. Itu boleh. Gitu kalau Waalaikumsalam. Baik. Sebentar saya balik dulu. Yang di Zoom tahan, di WA dulu, monggo silakan. Sama telepon kalau ada. Bismillah, bagaimana perbedaan sebenarnya antara akad salam dan dropship, Ustaz? Salam itu kalau online ya, salam itu uang tunai di muka semuanya. Ya, kemudian nanti barang dicari, kemudian diserahkan sesuai dengan perjanjian. Kalau dropship itu dia sebagai wakil, dropshipper itu sebagai wakil. Kemudian dia terima orderan dengan izin foto, sudah dia dapat izin dari orang yang punya barang, kemudian dia sebarin. Kalau salam tidak mesti ada perjanjian dengan yang punya barang. Penting dia janjikan gitu. Namun uang cash di muka. Kalau ada telat, sudah deal tapi uangnya telat, nah berarti bukan salam. Harus deal di muka, uang di muka, barang belakangan. Kalau dropship dia sebagai wakil biasanya dari yang punya barang.
Ya, jadi dia sebagai marketer. Ya, terus. Ustadz, bolehkah kita bekerja di perusahaan non-muslim yang terdapat tanda kesyirikan di awal pintu masuknya? Tanda kesyirikan, maaf tidak dijelaskan di situ. Lebih detail lagi, terus. Ustadz, bagaimana hukumnya memajang dream catcher di dinding rumah? Kita hanya menggunakannya untuk hiasan saja, namun ada keyakinan suatu kelompok bahwa dream catcher dipercaya sebagai penangkal mimpi buruk. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, itu gak boleh. Ya, gak usah dipajang. Wallahu alam. Terus. Bagaimana hukumnya percetakan diminta customer untuk mencetak gambar-gambar kartun? Yang penting sama dengan cetak, sama dengan membuat ya. Kalau bisa diseleksi gambar yang utuh. Gambar yang utuh muka itu gambar lukisan kan tangan berarti, atau dia coret di aplikasi. Kalau itu gambar muka utuh baiknya dihindari. Kecuali kalau itu foto langsung beda, tapi foto nanti dilihat lagi juga untuk apa. Dan itu gambar apa. Terus. Ada telepon? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana? Silakan. Masih Taparoman di Medan. Ya, silakan. Iya, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau misalnya kita beli barang, terus kan ada gambar-gambar manusianya tuh, apakah itu juga jadi salah satu malaikat nggak masuk ke ruangan tempat barang itu diletakkan yang ada gambar manusianya? Walau alam, karena sulit dihindari rata-rata barang seperti itu, maka barang itu bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud misalnya ada foto keluarga yang dipajang, nah itu baiknya tidak dipajang karena membuat malaikat sulit masuk. Berarti nggak perlu di coret-coret gitu yang itu ya, gambar kayak gitu ya? Iya. Iya, tidak. Oh. Terus kalau stiker-stiker itu Ustaz, kadang kan ada dapat stiker-stiker gambar manusia, berarti mukanya harus dicopot. Iya, karena itu gambar utuh, bukan maksud dari ikutan barang, maka bagusnya dihapus gambarnya. Terus Ustaz, kalau untuk boneka lah itu anak perempuan kan, jadi boneka-boneka yang kan tadi di situ kan dibilang harus dari kain perca, tapi kan yang sekarang kan yang dijual itu boneka utuh nggak dari kain perca itu. Nah, tadi ada perbedaan pendapat yang Allah alam saya lebih kuatkan, pokoknya itu asalnya boneka untuk anak-anak boleh. Oh, asalkan. Jadi anak-anak diperingan seperti itu ya. Karena kan biasa tuh kalau apa yang boneka-boneka gitu katanya nanti di akhirat bakalan di apa gitu, kasih ruh gitu kan. Bukan kita yang buat, itu terkena untuk orang yang buat gitu. Yang memiliki, yang anak-anak yang main tidak sampai seperti itu. Oh, nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, baca di WA lagi. Bagaimana dengan mahasiswa yang harus belajar mata kuliah filsafat karena mata kuliah tersebut merupakan sulit untuk dihindari dan terlebih lagi menjadi salah satu syarat untuk menuju semester selanjutnya? Dia pelajari tetapi harus punya penangkal akidah. Jadi misalnya kalau ada ujian ya dijawab dengan akidah yang benar, gak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya, terus. Baik, telepon satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Saya dengan Fauzan, Ustadz di Depok. Ya, silakan. Saya bekerja sebagai desainer di salah satu perusahaan smartphone di Indonesia, Ustadz. Setiap hari saya bikin kayak seperti poster, dan itu bakal dipajang di sosial media. Begitu juga buat offline marketnya itu seperti di poster, terus di pamflet kayak begitu. Gimana hukumnya, Ustaz? Gambarnya gambar apa? Gambar orang, Ustaz, yang kita download. Biasanya kita ambil dari Shutterstock tuh. Cewek apa cowok gambarnya? Kebanyakan sih perempuan, Ustaz. Nah, itulah yang masalah. Sebaiknya dihindari. Ya, dihindari yang itu, foto-foto kayak gitu. Walaupun badannya nggak utuh juga. Badannya nggak utuh, mukanya utuh. Iya, mukanya utuh. Ya, itu masalahnya di mukanya itu. Seperti itu ya, Ustaz. Iya. Kalau badannya nggak kelihatan nggak masalah, mukanya sih sudah kelihatan cantik gitu. Iya, baik. Iya kan? Nah, terus satu lagi. Iya.
Ya, satu lagi Ustadz. Nah terus kalau misalkan kita punya foto pernikahan, sebaiknya tidak dipajang di rumah ya Ustadz, disimpan saja ya. Disimpan saja biar malaikat bisa masuk dalam rumah. Nah, oke Ustadz, cukup. Ya, baik. Ya, jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di ini satu lagi di WA. Bagaimana jika anak saya suka menggambar kucing lalu ditempel di tembok? Ajarkan pada anak tidak menggambarkan wajah kucing utuh. Kasih tahu dia ini boleh, tapi kamu gambar muka nggak boleh utuh. Baik, balik ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Di luar tema Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, bagaimana hukum menjadi reseller kue atau jajanan tradisional Bali yang mayoritas pembuat kuenya adalah orang non-muslim dan kita tidak tahu komposisi pembuatan jajanan tradisional tersebut. Apakah untuk kewaraan sebaiknya tidak menjual kue jajanan tradisional tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Kalau kewaraan dan masih ada yang pedagang muslim lebih baik untuk menghindari. Namun kalau tidak ada seperti itu nggak masalah kalau untuk menjual ya. Tapi kalau ada pedagang-pedagang muslim lebih baik pedagang muslim yang dihidupkan. Ya, terus. Untuk yang pertanyaan kedua, Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, apakah karya seni seperti tari atau instrumen sebagai pembelajaran bagi anak-anak usia dini ada keringanan atau tetap haram Ustadz? Tetap tidak boleh. Nanti ada pembahasannya nanti setelah ini kita bahas narkoba, rokok, baru nanti seni peran itu. Ada nanti di situ. Nah, alat-alat itu nanti kaitannya dengan alat musik tuh. Ya, baik. Terus. Izin bertanya, Ustadz, batasan menggambar makhluk bernyawa agar kelak tidak diminta untuk menghidupkan, apakah cukup dengan menghilangkan salah satu panca inderanya yang ada di wajah? Wajahnya dibuat kosong. Ini bagi yang gambar ya, ini untuk yang menggambarnya ya. Maka dia kosongkan wajahnya dibuat polos. Dan bagaimana gambar promosi kesehatan berupa pamflet, poster, banner? Kalau menghindari gambar lebih bagus. Ya kecuali memang karena kebutuhan gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, saya panggil via resen. Ada Putri Umu Nadia, silakan buka mic-nya. Putri Umu Nadia. Baik, ada Free Umu Arya Aufa, silakan buka mic-nya. Ibu Free Umu Arya Aufa. Ada Putri Umu Nadia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana punya pajangan, kan kebetulan Ana orang Lampung ya Ustaz. Dari Tapis tuh Ustaz, tapi ada surat surat ayat Al-Kursi, ayat Al-Qur'annya dan Ustaz. Itu bolehkah saya Ana pajang Ustaz? Tujuannya apa dipajang? Sebenarnya pajang itu bukan karena ayat kursinya atau surat Al-Qur'annya, tapi karena itu sebagai inian anak gitu, karena anak orang Lampung, Tapis kan menjadi ini ininya kita gitu loh sebagai orang Lampung gitu. Nggak boleh juga Kak Ustaz? Saya tidak bilang yang tidak boleh tadi. Yang tidak boleh ketika jadi ngalap berkah di situ ya. Yang anggap kalau pajang ini dapat berkah atau fungsinya seperti jimat, melindungi rumah dari gangguan setan, pencuri gitu. Itu jadi jimat namanya. Tapi kalau pajang cuma sekadar dipajang saja tidak sampai seperti itu tujuannya sih. Tapi lebih bagus dihindari. Satu lagi Ustaz, kalau misal kita ada pot bunga, terus pot bunga itu gagangannya itu kepala singa Ustaz, itu nggak boleh juga ya? Kepalanya tapi nggak kelihatan mata, nggak ada matanya, jadi cuma bentuk aja. Itu nggak boleh juga ya Ustaz? Berbentuk muka utuh nggak? Berbentuk muka utuh tapi nggak ada, kalau mata kan nanti diwarnai seperti mata, ini nggak, dia cuman
hanya kuning aja gitu, menyerupai warna potnya gitu. Jadi nggak kalau kita nggak liatin secara dekat nggak kelihatan kepala singa. Kalau itu bukan potnya yang jadi pokok, maka membeli nggak masalah. Tapi kalau mau bagus ya itu dihapus yang gambar apa itu singa tadi. Oh, dia bukan gambar Ustaz, jadi bentuk gagangannya itu kepala singa. Kalau dicopot gimana? Patah. Patah gagangannya? Iya. Ya sudah, nggak masalah. Oh, gitu. Jazakillah khair, Ustaz. Ya, baik. Ada lagi dari Zoom, silakan. Baik, Ibu Fri Ummu Arya Ova, silakan buka mic-nya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Iya. Untuk ini Ana masih kurang paham untuk gambar pada piring atau alat-alat rumah tangga dengan yang boleh dengan yang tidak boleh. Tadi kan tirai nggak boleh, kalau yang di piring boleh. Lalu kalau yang fridge magnet itu gimana ya Ustaz? Karena kan fridge magnet itu sebenarnya tempelan di kulkas untuk biasanya kami tempel pengumuman atau ada info apa penting di situ ditempel. Tapi biasanya memang fridge magnet itu memang ada oleh-oleh dari suatu tempat lah. Gambarnya apa? Ada gambar wajah, ada gambar misalnya tempatnya, misalnya kalau misalnya di satu daerah itu ada khasnya mereka adalah apa candi kayak gitu kan biasanya dibuat untuk fridge magnet juga. Atau ada gedung yang memang kayak kalau di Roma itu kan gedung-gedung bersejarah gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Masih kurang paham membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh Ustaz. Kalau yang intinya tadi yang disinggung Ustaz Wandi, horden kan dipajang, tapi kalau dia jadi keset, jadi sesuatu yang kita tidur di atasnya, itu namanya dihinakan. Ya, itu namanya dihinakan. Jadi itu berbeda hukumnya. Berbeda di hukumnya dengan tirai. Kalau tirai dipajang, orang bukan menghinakan gambar itu, bukan. Maka sebagian ulama itu masih membolehkan gambar yang dihinakan tadi. Nah, adapun tentang itu tadi bentuknya kalau apa tadi fridge magnet ya? Magnet kulkas gitu. Magnet kulkas itu kalau bisa sih yang nggak pakai yang bergambar ya, maksudnya yang gambar utuh manusia gitu atau hewan. Oh gitu Ustaz. Iya, kalau ada jadi bisa dicoret atau dihapus gitu nggak masalah. Oh, kalau sudah terlanjur ada hanya hapus saja boleh. Iya, Ustaz, iya, ya? betul. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi silakan. Bisa Ustaz. Iya. Baik, untuk yang raise hand ada Ibu Nur Ella, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan boneka mainan bagi anak. Apakah di situ terkhusus hanya untuk anak-anak? Lalu bagaimana dengan kami akhwat yang suka dengan boneka seperti Doraemon, Hello Kitty? Apakah itu juga diperbolehkan atau tidak boleh Ustaz? Tadi cuma untuk anak-anak saja, yang akhwat-akhwat sudah nggak usah lagi. Jadi kalau terlanjur punya bantal yang karakter seperti karakter Doraemon dan sebagainya itu bagaimana Ustaz? Lebih bagus dihindari. Oh, gitu Ustaz. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Satu lagi sebelum saya ke WA, monggo. Oke, chat boleh Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi dijelaskan kalau boneka buat anak-anak boleh, sampai umur berapa anak-anak boleh memainkannya? Apa buku-buku tulis juga boleh digunakan yang ada motif makhluk bernyawa untuk dewasa? Jazakallah khair Ustaz. Ini tadi apa pertanyaannya? Buku tulis terus? Buku tulis dan sampai umur berapa anak-anak boleh memainkan boneka Ustaz? Ya, dia dikatakan anak-anak ya, kalau sudah SMP gitu ya sudah enggak lagi lah. Boleh kalau sudah balik gitu, standarnya balik aja deh. Gitu. Terus ada lagi? Dan buku-buku tulis juga boleh digunakan yang ada motif makhluk bernyawanya untuk dewasa Ustaz? Apakah boleh? Kalau bisa dihindari gitu. Karena itu cuma ikutan saja. Kalau yang ikutan ini bisa ada yang polos atau yang tidak ada gambar, misal gambar cewek gitu ya. Itu lebih bagus dihindari. Ya, terus
Satu lagi terakhir ya. Ustaz. Yang resen boleh Ustaz? Iya, satu terakhir ya. Dengan Dewi Umu Aisyah, silakan buka mic-nya. Ibu Dewi atau Ibu Rosniarsi, silakan buka mic-nya. Ibu Rosniarsi. Baik, dengan Bapak atau Ibu Mahmud ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Iya, mau bertanya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau misalkan Ana usaha tote bag custom, jika ada customer yang custom gambar manusia, bagaimana hukumnya? Apa hasil uang yang Ana peroleh itu termasuk haram? Soalnya dia menginginkan gambar sebagai tujuan pokoknya sih. Kalau customnya selain gambar, untuk gambar makhluk ya, gambar makhluk yang saya maksud ya, maka tidak ada masalah gitu. Namun kalau customnya mungkin bisa buat perjanjian saja. Maaf kalau gambar foto kami tidak menerimanya, gitu aja. Atau ada model-model yang sudah ada, bilang ini aja model-model kami gitu. Ya, dari model-model ini tidak ada pilihan untuk gambar foto gitu. Itu lebih bagus. Jadi intinya yang misalkan dia custom gambar, intinya yang gambar nggak utuh ya Ustaz? Iya, betul. Iya. Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, saya berpindah dulu ke WA. Satu lagi silakan. Bismillah Ustadz, saya kan penjahit, di rumah ada manekin berkepala untuk memajang baju hasil jahitan. Bagaimana hukumnya? Kepalanya dihilangkan, lebih aman di situ daripada kepalanya ada. Terus satu lagi. Bolehkah kita bekerja di perusahaan non-muslim yang terdapat tanda syirik? Oh, ini tadi sudah Ustadz. Gambar-gambar makhluk untuk edukasi, misalkan di buku anak-anak atau kartun-kartun seperti Upin Ipin, itu bagaimana hukumnya untuk pembuat dan hukumnya untuk penikmat? Kalau memang itu untuk anak-anak masih diperingan, wallahu alam. Tapi kalau masalah pembuat ini yang perlu waspada, jangan sampai melukis akhirnya disuruh tiupkan ruh tadi gitu. Tiupkan ruh dari gambar tadi, itu yang jadi masalah. Kalau si penikmat itu beda, dia cuma pakai saja gitu, dia cuma pakai itu untuk belajar. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok pagi lagi kita lanjut dengan bahasan seputar harta haram maupun kontemporer. Besok tentang hukum rokok, narkoba akan dibahas dalam satu bahasan insyaallah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.